Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Agustinin Tias, NIM 195211066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai observasi dan analisis bisnis retail kelompok kami mengenai studi pada bisnis retail Indomaret Bakalan Kartosuro. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Cahya Agustinin Tias, NIM 195211066, Mudiah Ning F, NIM 195211161, Muzayanah NIM 195211161, dan Maidina Rizka NIM 195211407. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Indomaret didirikan berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka muncul keinginan leluhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul serta moto mudah dan hemat. Perusahaan ini juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul 2003. Penghargaan semacam ini adalah hal yang pertama kali diberikan pada perusahaan minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Indomaret berkembang dengan pesat dengan jumlah gerai pada Agustus 2022 mencapai 20.518. Sebagian besar pemasok barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan. Yang selanjutnya yaitu visi dan budaya perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam pesaing global. Yang kedua yaitu moto, yaitu memiliki moto mudah dan hemat. Yang ketiga yaitu budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Yang keempat yaitu esensi, pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun kehidupan lebih baik. Untuk alamat lokasi usaha Indomaret sendiri, kantor pusatnya berada di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard nomor 1 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan gerai yang kami observasi yaitu berada di Bakalan Sukoharjo yang beralamatkan lengkap di Desa Bakalan RT 02 RW 02, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Produk yang dijual di gerai Bakalan yaitu makanan seperti snack, roti, makanan instan, biskuit, coklat, kue kering, saus, margarin, meses, dan lain-lain. Untuk minumannya seperti air mineral, minuman botol, kaleng, susu bubuk, susu cair, kopi, dan lain-lain. Untuk produk bayi seperti popok bayi, cotton bud, susu bayi, tisu, minyak telon. Serta produk rumah tangga seperti tisu basah, tisu makan, sabun mandi, sampo, baterai, betadine, pasta gigi, sikat gigi, kosmetik, pembelian tiket kereta api, pembayaran listrik, hingga cicilan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi. Yang pertama yaitu pemilihan pasar, yang kedua analisis area perdagangan, yang ketiga analisis tempat lokasi. Pemilihan pasar. Tingkat perekonomian masyarakat. Memiliki perekonomian masyarakat di sekitarnya yaitu tingkat menengah ke atas.
Untuk tingkat persaingan di Indomaret Bakalan ini memiliki jarak dengan minimarket yang lain cukup jauh dan begitu intensitas persaingan usaha cukup rendah. Yang ketiga yaitu ukuran populasi dan karakteristik. Tingkat kepadatan penduduk di sekitar gerai cukup tinggi. Hal ini karena banyak perumahan dan kos-kosan yang dibangun di sekitar gerai. Yang keempat yaitu industri bisnis di lingkungan sekitar. Bisnis di sekitar gerai hanya seperti warung makan, seperti ayam geprek, mie ayam, gado-gado, dan lain-lain. Untuk analisis area perdagangan atau trading area analisis. Yang pertama yaitu area primer. Area primer, sebagian besar pelanggan dalam area yang dipilih merupakan orang-orang dengan tingkat pembelian potensial tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan, area primer dari Indomaret Bakalan adalah para mahasiswa UIN Raden Masahid Surakarta yang terletak kampusnya berjarak 500 meter dari gerai. Yang kedua yaitu area sekunder. Area sekunder dapat dilakukan dengan memilih orang-orang yang akan menjadi pelanggan potensial yang berada di luar area primer. Area sekunder yang dicapai Indomaret Bakalan ini yaitu masyarakat umum yang berkunjung ke wilayah Kartosuro. Karena letak gerai yang berada di sudut jalan, maka dapat mudah ditemui oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu analisis tempat atau lokasi. Secara garis besar, terdapat 3 pilihan dalam menentukan lokasi. Yang pertama, di pusat pembelanjaan seperti mall, trade center, komplek ruko, dan lain-lain. Yang kedua, di tengah kota atau keramaian. Yang ketiga yaitu berdiri secara terpisah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Indomaret Bakalan memilih untuk mendirikan gerai di tengah kota atau keramaian, sehingga terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain biaya sewa yang lebih kecil dibandingkan pusat pembelanjaan seperti mal dan sebagainya, kemudahan akses seperti kendaraan umum lebih banyak tersedia, dan lebih bebas mengatur jadwal buka atau tutup gerai. Sedangkan kelemahan yang sulit dihindari dari pemilihan lokasi usaha di tengah kota atau keramaian yaitu pertama, tingkat kemacetan jalan yang tinggi, sulit mendapatkan lahan parkir, dan tingkat kriminalitas cenderung tinggi. C. Aspek pemasaran. Yang pertama, spesifikasi produk dan diferensiasi produk. Oleh karena itu, strategi yang ditetapkan Indomaret yaitu menetapkan harga yang tepat dan bersifat tetap dan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, karena melihat kondisi konsumen yang membeli produk pada saat ini peka terhadap harga dikarenakan perekonomian negara. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya pada berbagai dimensi. Cara melakukan diferensiasi berbeda untuk setiap industri. Untuk mempercepat layanan dan kenyamanan belanja, Indomaret menggunakan scanner barcode pembayaran dengan Indomaret Card, Jack Card. Juga memanfaatkan memanfaatkan teknologi pembelian dan pembayaran digital menggunakan ponsel secara tap and go. Yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Dengan harganya yang bisa dibilang standar dari harga pasar yang sejenis, produknya sama, Indomaret mengajar konsumen kalangan ekonomi menengah ke bawah, meski tidak menutup kemungkinan kalangan ekonomi atas juga menjadi pelanggan Indomaret, karena mungkin saja letak lokasi yang dekat dengan tempat tinggal maupun dengan alasan lain. Yang ketiga yaitu analisis pasar dan peramalan permintaan. Pada pemilihan lokasi, Indomaret memilih tempat yang strategis. Dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografisnya yaitu keluarga. Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja serta mempercepat pelayanan konsumennya dengan menerapkan pembayaran di kasir
menggunakan pemindai atau scan barcode. Pembayaran dengan Indomaret Card, Jet Card, pembayaran debit, penarikan tunai dari berbagai bank dan berbagai fasilitas pembayaran lainnya. Selain itu, Indomaret juga memiliki berbagai fitur atau layanan secara online yang dapat diakses melalui aplikasi seperti Klik Indomaret, Poinku, Isaku, dan Indopaket. Yang selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Analisis yang dipakai biasanya adalah Five Force. Yang pertama, persaing antar perusahaan, kedua, ancaman calon pendatang baru, yang ketiga, ancaman produk pengganti, keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok, kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang terakhir yaitu promosi. Secara berkala, Indomaret menjalankan program promosi dengan berbagai cara seperti harga heboh, yaitu promosi mingguan yang diberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu super hemat, yaitu leaflet edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai perpaduan untuk konsumen belanja hemat. Yang terakhir yaitu promosi bulan ini, yaitu promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung ataupun penetapan harga. Yang selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Yang pertama, jumlah karyawan. Indomaret sendiri sudah memiliki 1.700 lebih karyawan, sedangkan pada gerai Indomaret Bakalan ini memiliki 7 karyawan. Dalam setiap cabang toko Indomaret terdiri MD, kepala toko, asisten kepala toko, kasir, dan pramuniaga. Yang kedua, jam kerja karyawan. Jam kerja yang ditetapkan di Indomaret yaitu 8 jam kerja. Untuk Indomaret Bakalan ini memiliki 7 karyawan yang dibagi menjadi 2 shift atau jam kerja, yaitu shift pagi dan siang. Yang ketiga, sistem reward. Untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja dan motivasi kerja para pegawai, adapun yang dilakukan oleh Indomaret yaitu memberikan hadiah atau bonus untuk karyawan serta toko di cabang tertentu. Yang keempat yaitu pelatihan atau pengembangan karyawan. Indomaret mempunyai program pelatihan atau training karyawan yang dilaksanakan sebelum melakukan kerja secara langsung di gerai. Proses training dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Yang terakhir yaitu tugas yang dilakukan. Tugas yang harus dilakukan oleh karyawan Indomaret di toko yaitu memberikan layanan yang baik. Di saat pembukaan toko pagi, karyawan harus mencetak Proxmat atau update harga, melakukan bersih-bersih rak, sekalian mengecek expired dan update planogram apalagi mengalami perubahan. Yang selanjutnya, tata letak ruang. Pertama, 1. Pengaturan toko. Prinsip mendasarkan pada layout toko ialah pengelompokan kelas-kelas produk pelengkap. Ada berbagai jenis dan variasi layout toko. Terdapat 2 tipe dasarnya yaitu grid layout dan free fly layout. Pencahayaan di supermarket juga harus diperhatikan, seperti penempatan lampu yang harus terang, jangan sampai redup. Hal ini akan berpengaruh pada pembeli yang pada dasarnya mereka membutuhkan lampu untuk mencari barang yang ingin mereka beli. Yang ketiga, display. Penataan produk yaitu cara pengelompokan barang sesuai jenis dan kegunaan dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut. Keempat, kebersihan toko. Dalam melakukan kegiatan kebersihan minimarket agar berhasil lebih maksimalkan, maka diberlakukan pembagian area untuk mempermudah mengidentifikasi kegiatan kebersihan. Yang terakhir yaitu halaman parkir. Sebuah swalayan harus menyediakan sebuah ruang atau tempat parkir yang memadai sehingga pengunjung tidak akan mengalami masalah dalam memarkirkan kendaraan.
layout yang berada di cabang Indomaret Bakalan dapat dilihat PPT. Untuk keterangannya, nomor 1 deterjen, nomor 2 diapers, nomor 3 susu bubuk, nomor 4 minuman tidak dingin, nomor 5 minuman dingin, 6 snack, 7 roti, 8 mie kebutuhan rumah tangga, 9 sabun bedak tisu, 10 beras, 11 parfum make up dan kapas, 12 makanan ringan, 13 kacang-kacangan, 14 bumbu dapur, 15 deterjen cair, 16 pengharum ruangan, 17 sunlight, 18 pewangi obat pembasmi nyamuk, 19 daging, 20 frozen food, 21 es krim, 22 PTW product of the week, 23 PTW, dan 24 make up dan rokok. Untuk selanjutnya yaitu manajemen relasional. Dalam menjalankan bisnis retail diperlukan adanya upaya rasional atau relationship effort. Upaya relasional merupakan usaha aktif retail dalam memberikan kontribusi terhadap harapan konsumen untuk mewujudkan customer retention melalui penyampaian produk dan layanan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sejauh mana peritel memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus melalui media komunikasi langsung. Hasil pengamatan di Indomaret Bakalan menunjukkan bahwa memperlancar komunikasi pada konsumen, pihak Indomaret secara aktif menginformasikan kepada konsumen melalui tanda-tanda yang terpasang pada display produk dan komunikasi secara personal dari karyawan kepada konsumen. Yang kedua yaitu perlakuan istimewa. Menurut Briner menjelaskan bahwa perlakuan istimewa adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh perlakuan dan pelayanan terhadap konsumen membership dilakukan lebih baik dibanding konsumen lain. Program Indomaret sendiri memiliki fitur layanan pelanggan bernama Indomaret Poinku, yaitu program membership yang dilengkapi dengan beberapa fitur. Program ini dijalankan dengan adanya pengumpulan poin yang didapat ketika berbelanja atau melalui fitur yang ada. Kemudian poin bisa digunakan sebagai potongan belanja atau dapat ditukar dengan barang pilihan di aplikasi Indomaret Poinku. Selain itu, terdapat program loyalty stamp yang dapat ditukar dengan produk pilihan, informasi promosi, dan alat pembayaran digital atau ISAKU. Sehingga semakin sering konsumen menggunakan aplikasi Indomaret Poinku, maka akan semakin banyak keuntungan, kemudahan, dan informasi yang diperoleh konsumen. Yang ketiga yaitu personalisasi. Personalisasi yaitu persepsi konsumen terhadap sampai jauh mana peritel berinteraksi dengan konsumen reguler secara ramah dan dengan cara-cara personal. Pelayanan di Indomaret Bakalan sangat ramah terhadap konsumen. Dengan sapaan selamat datang dan terima kasih yang selalu diucapkan pegawai Indomaret kepada pelanggan setiap masuk dan keluar gerai. Selain itu, setiap karyawan Indomaret bersedia memberikan informasi terkait produk kepada konsumen yang memerlukan bantuan. Yang keempat yaitu balas jasa. Adalah persepsi konsumen terhadap sejauh mana peritel menawarkan manfaat yang berwujud seperti harga atau pemberian insentif kepada konsumen reguler untuk membutuhkan loyalitas, manfaat yang terwujud berupa pemberian hadiah cuma-cuma, bonus belanja, kupon belanja, ataupun poin belanja. Pada Indomaret, sistem rewarding kepada konsumen melalui program-program tertentu yang dilaksanakan di aplikasi Indomaret Poinku seperti program bagi emas Indomaret dan program
strategi poin yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Indomaret. Yang selanjutnya yaitu G, analisis perilaku konsumen. Jika dilihat dari berbagai aspek, Indomaret dengan harga yang bisa dibanding standar dari harga pasar yang jenis produknya sama, target pasar konsumen di Indomaret yaitu kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meski tidak menutup kemungkinan kalangan ekonomi atas juga menjadi pelanggan Indomaret, Indomaret menawarkan beberapa kebutuhan mulai dari kebutuhan bayi, anak, dewasa, sampai orang tua. Selain itu, Indomaret juga menyediakan kebutuhan rumah tangga. Maka, bagi konsumen yang ingin belanja praktis tidak perlu jauh-jauh ke supermarket karena Indomaret biasanya terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu, Indomaret juga memberikan berbagai promosi dan diskon yang mana dapat menarik perhatian para masyarakat untuk berbelanja. Biasanya, para konsumen memilih Indomaret sebagai tempat belanja karena berbagai hal seperti lokasi yang strategis, harga yang lebih murah, banyak macam produknya, banyak fasilitasnya, pelayanan yang bagus, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu H, analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama, strategi barang. Indomaret menyediakan layanan Indomaret Point dengan konsep convenience store, yaitu menyediakan kebutuhan personal seperti dry food, ready to eat, ready to drink, non-food dengan fasilitas meja, kursi yang memberikan kenyamanan konsumen. Indomaret juga menyediakan layanan pembelian secara online seperti aplikasi Klik Indomaret, Poinku, Isaku, dan Indomaret Paket. Yang kedua yaitu strategis penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan Indomaret yaitu disesuaikan dengan kualitas barang yang ditawarkan, tetapi tetap dapat bersaing dengan perusahaan retail lainnya. Indomaret juga menerapkan sistem ramprinting, ialah strategi penggunaan angka 9 atau harga psikologis karena dengan strategi ini ditetapkan, maka konsumen akan merasa harganya lebih murah. Yang ketiga yaitu strategi pemilihan lokasi. Indomaret memiliki lokasi yang strategis seperti daerah perumahan, perkantoran, sekolah, kampus, ataupun dekat dengan jalan raya yang banyak dilalui. Setiap gerai Indomaret juga didesain modern agar menarik perhatian serta memberi kenyamanan pada konsumen. Seperti Indomaret cabang Bakalan ini terletak di dekat jalan utama yang sering dilalui masyarakat dan berada di dekat kampus UIN Raden Masahid Surakarta. Yang terakhir yaitu strategi promosi. Indomaret melakukan berbagai promosi, misalnya pada konsumen yang mempunyai Indomaret Card tidak hanya mendapatkan promo, akan tetapi juga memberikan kemudahan serta keuntungan yakni dapat digunakan sebagai alat pembayaran e-tol, SPBU, serta transaksi e-money yang lain. Indomaret juga memberikan promosi jangka pendek dan jangka panjang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.